Shalom saudara, puji Tuhan kita bisa ngelewatin hari-hari. Saya tahu kita semua banyak pergumulan, kita semua punya kesesakan masing-masing, tapi kita percaya kok Tuhan gak pernah ninggalin kita, gak akan pernah ditinggalin kita. Walaupun kita ngerasa, kadang-kadang kita memang ngerasa sepertinya seperti sendirian, seperti gak ada jalan keluar, seperti stagnan. Tapi kita percaya kok, tetap maju aja, tetap percaya aja. Tuhan itu gak pernah ninggalin kita, bener-bener gak akan pernah ninggalin kita. Hari ini kita akan belajar sama-sama, mungkin saya gak akan terlalu lama, karena setelah ini ada pemberkatan dan peneguhan. Kita sama-sama belajar tentang proses di padang gurun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, proses itu baru dimulai saat orang Israel keluar dari Laut Teberau. Bukan setelah keluar dari Laut Teberau semua selesai. Justru prosesnya baru dimulai. Prosesnya baru dimulai, bukan mereka sudah bebas. Bukan mereka sudah bebas dari perbudakan dan mereka sudah selesai. Enggak, tapi itu proses baru dimulai. Sekarang saudara perhatikan, saudara lihat sama-sama. Coba sama-sama saya minta ya. Saya minta bukan hanya saudara, saya minta kalau ada Alkitab lebih baik. Saudara ada Alkitab lebih baik, atau saudara matanya udah rada-rada burem, mungkin saudara bisa baca pakai tablet atau pakai handphone, tapi tolong jangan buka-buka WA, jangan buka TikTok, jangan buka Shopee. Fokus sama firman Tuhan. Oke? Sama-sama coba kita lihat, gak usah dibaca dulu. Di dalam Keluaran 15, mulai dari ayat 1. Ini tentang nyanyian. Mereka setelah keluar dari laut, wah mereka senang banget. Mereka memuji-muji Tuhan, mereka menyanyi, menyembah Tuhan. Nyanyian mereka tuh luar biasa. Nyanyiannya sampai berkata begini, kalau saudara perhatiin sama-sama, ini saya bilang ini Song of the Sea. Nyanyian di pinggir laut ya, mereka di pinggir laut, mereka memuji Tuhan, mereka menyembah Tuhan. Nyanyiannya ada dua hal di sini kalau saudara perhatiin. Yang pertama, apa yang Tuhan perbuat, itu menjadi satu pujian. Apa yang Tuhan sudah buat di dalam hidup mereka, itu menjadi satu pujian. Nah yang kedua, tentang karakter Tuhan, itu juga menjadi pujian. Coba saudara sama-sama lihat di Keluaran 15 ayat 17 sampai 18. Keluaran 15 ayat 17. Engkau membawa mereka dan cangkokkan mereka di gunung milikmu sendiri, di tempat yang telah kau buat kediamanmu ya Tuhan, di tempat kudus yang didirikan tanganmu ya Tuhan. Terus 18. Keluaran 15 ayat 18. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Iya, ini bicara soal karakter Tuhan. Yang kalau saudara baca dari awal itu tentang apa yang Tuhan telah perbuat. Jadi ada dua hal di sini, apa yang Tuhan telah perbuat dan karakter Tuhan. Mereka melewati Laut Teberau, itu melambangkan baptisan. Sudah terima Tuhan, saudara sudah terima Tuhan, saudara sudah jadi orang percaya, saudara memuji-muji Tuhan, saudara memuji-muji Tuhan, tapi ini bukan akhir kehidupan, bukan akhir dari kehidupan kekristenan kita, tapi justru awal dari kehidupan kekristenan kita. Karena setelah itu kita masuk di dalam padang gurun. Coba ada gambarnya gak padang gurun? Padang gurun Sin.
Coba saudara perhatiin. Tandus. Ada tanaman. Ada apa di situ? Ada mall? Ada tukang ST? Coba lihat ada apa di situ. Nggak ada apa-apa. Mereka masuk ke situ. Setelah keluar dari laut, dibawanya ke sini. Tempat tandus, benar-benar tandus. Kalau coba saudara bayangin, Will, coba kamu bayangin, Will. Kamu ditaruh di situ sendirian, kamu ditaruh di situ, terus jalan. Coba, gimana? Rasanya gimana? Gimana? Biasa aja. Coba Pak Yogo taruh situ. Wah. Bisa bayangin tanpa gorengan? Jalan di situ. Jalannya bukan sebentar, bertahun-tahun loh. Bertahun-tahun. Di sini apa yang saudara bisa petik? Apa yang saudara bisa dapat di sini? Ketika saudara ditaruh di padang gurun, tempat tandus, saudara harus berjalan bertahun-tahun. Apa yang saudara bisa dapat? Ada cara nggak selain bergantung dan berharap saja pada Tuhan? Ada cara lain nggak selain berharap dan bergantung dan bersandar sama Tuhan? Nggak ada cara lain. Tuhan gak kasih opsi apa-apa selain bergantung sama Dia, berharap sama Dia, bersandar sama Dia. Sorry, maaf ya. Sekarang saudara gak sadar, mungkin saudara sedang di padang gurun kehidupan. Saudara mungkin ada di Jakarta, saudara gak ngerasa ketandusan. Saudara masih punya banyak hiburan di tangan saudara, di kiri kanan saudara masih ada hiburan. Tapi saudara sadar nggak sebenarnya saudara lagi dibawa Tuhan untuk bergantung dan bersandar sama Dia. Apa yang bisa saudara harapin di padang gurun? Coba. Apa yang bisa saudara harapin di padang gurun? Tidak ada kehidupan. Kehidupannya ada di mana? Kehidupannya ada di mana? Cuma ada di tiang awan sama tiang api. Itu kehidupannya cuma ada di situ. Di luar itu nggak ada kehidupan lain. Saudara harus bergantung dan berharap sama Tuhan. Inilah cara Tuhan menangani kita orang-orang percaya. Saya ulang sekali lagi. Inilah cara Tuhan menangani kita orang-orang percaya. Kalau kita belajarin sama-sama tentang cerita di padang gurun ini, saudara, saya minta saudara sama-sama kita belajarin ya. Ada 4 krisis yang terjadi sebelum di Gunung Sinai. Orang Israel dibawa sama Tuhan masuk ke padang gurun menuju ke Gunung Sinai. Sebelum masuk ke Gunung Sinai, lewatin 4 krisis dulu. Krisis yang pertama apa? Krisis air. Coba saudara perhatiin, saudara lihat. Setelah mereka memuji, menyembah Tuhan, mereka memuliakan Tuhan, Tuhan langsung bilang apa? Jangan biar dia situ, tetap langsung pergi lagi. Pergi dibawa kemana? Dibawa ke Marah, dibawa ke Elim. Di Marah bikin terjadi apa? Di Marah nggak ada minuman. Udah jalan berhari-hari nggak ada minuman. Yang pertama krisis air. Itu di Keluaran 15 mulai dari ayat 22 sampai dengan 27. Nanti kita baca. Kemudian yang berikutnya,
Yang terjadi apa? Setelah krisis minuman, krisis makanan. Nggak ada makanan. Terjadi di Keluaran 16. Terjadi di Keluaran 16. Mereka minta mana? Minta makanan. Tuhan kasih makanan, mereka minta daging, dikasih burung puyuh. Oke. Yang ketiga, mereka kemana? Ke Mara, Masa dan Meriba. Di sana terjadi apa? Krisis air lagi, kekurangan air lagi. Di Keluaran 17. Setelah mereka lewatin krisis air lagi yang berikutnya, mereka masuk di dalam satu pertempuran perang lawan orang Amalek. Jadi dibawa ke bahaya. Saya cuma bilang sama saudara, terkadang Tuhan gak izinin kita tenang. Tujuannya untuk apa? Untuk melatih kita kok. Tuhan melatih kita, membawa kita jadi orang-orang yang terampil. Terampil dalam apa? Terampil dalam mengikuti Dia. Coba kita mulai buka dari Keluaran 15 ayat 22. Keluaran 15 ayat 22. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Iya, lihat ya, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau. Mereka pergi ke padang gurun Syur, 3 hari mereka jalan, gak punya air. Apa yang terjadi? Ayat 23. Keluaran 15 ayat 23. Sampailah mereka ke Mara, tapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Mara itu artinya pahit. Mara itu artinya pahit. Terus 24. Keluaran 15 ayat 24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Terus Keluaran 15 ayat 25. Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan dan peraturan. iya, setelah air jadi manis, baru ketetapan dan peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Iya, Tuhan mencoba mereka. Terus ingat ada kata Tuhan mencoba atau menguji mereka. Terus 26. Keluaran 15 ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Tuhan bilang, tenang aja, lu gak bakal kena sakit, gak bakal kena masalah, gak bakal kena ini, asal lu ikutin perintah gue. Waduh, tapi Tuhan ini di padang gurun, ini gak ada apa-apa ini. Tuhan gimana, Tuhan gimana? Tuhan bilang, kalau kamu dengar, kalau kamu ikutin, tenang aja, semuanya beres. Terus? Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Terus? Yang paling ditakutin apa sebenarnya? Tuhan ngasih tahu yang ditakutin bukannya makanan atau minuman. Sebenarnya sakit penyakit yang bisa membawa kematian. Yang paling ditakutin harusnya itu. Saudara gak punya duit, gak punya apa-apa. Saudara takut. Sebenarnya bukan itu. Sakit penyakit justru itu yang harus ditakutkan. Kenapa? Karena itu bisa membawa kita pada kematian. Oke? Tapi banyak orang bilang kalau nggak punya duit seperti orang mati. Kenapa? Karena hatinya udah mati. Hatinya sudah mati. Dia udah nggak punya lagi hubungan sama Tuhan. Makanya orang itu bisa ngomong begitu.
nggak ada harapan hidupnya, karena harapannya cuma duit. Oke, terus? Keluaran 15 ayat 27, sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air. Saya kadang-kadang bingung loh. Coba saudara bayangin ya. Ini Marah, misalnya ini Marah, ini Elim. Jaraknya cuma 10 kilo. Cuman 10 kilo. Kalau jalan kaki paling cuma beberapa jam. Taruhlah 5 jam, 6 jam. Ya, misalnya 5-6 jam jalan kaki 10 kilo ini, misalnya. Coba saudara bayangin, kenapa Tuhan dari Laut Tiberau nggak langsung bawa ke Elim? Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma kok. Betul nggak? Kenapa tiang awan itu menuntun mereka ke Marah yang airnya pahit? Iya, karena Tuhan melatih orang untuk bergantung sama Dia. Saudara kerja mati-matian, saudara kerja mati-matian, saudara nggak punya duit, tetap nggak punya duit. Misalnya, saudara kerja mati-matian, tetap gak punya duit. Saudara mesti bikin apa? Tujuannya satu, Tuhan mau saudara bergantung sama Dia. Apakah Tuhan jahat? Enggak, Tuhan mau saudara bergantung sama Dia. Kadang kita harus menggali dari hal-hal kecil. Kan kita maunya selalu langsung gede. Nggak bisa, Tuhan mau kita setia dalam perkara-perkara kecil. Jadi gini, di Keluaran 15 ayat 22, di situ kan Musa bilang menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tiberau, pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya, 3 hari perjalanan, tapi mereka nggak dapat air. Coba bayangin kalau tiang awan itu nuntun langsung ke Elim. Kan nggak ada cerita ini. Betul nggak? Nah, kenapa Musa bilang, ayo pergi. Kadang kita euforia dengan kemenangan kita. Kita euforia dengan apa yang sudah dapat. Misalnya saudara dapat lotre. Dapat lotre dari tutup botol. Saudara. Dapat misalnya wuling. Wah, saudara bangga, 3 hari saudara bangga, 3 hari. Terus Tuhan bilang, maju, jangan di situ terus, jangan di situ terus. 3 hari kemudian debt collector datang. Coba lihat nih, orang Israel begini nih. Mereka udah bangga, udah seneng nih ngelewatin nih. 3 hari kemudian mereka ngelihat air, mereka haus, mau minum gak ada air, airnya pahit. Apa yang terjadi? Mereka bersungut kok. Tuhan bilang stop perayaan, stop kemenangan. Kamu harus move on. Jangan berhenti di dalam kemenangan, jangan berhenti hanya di kesenangan. Maju terus, latih terus. Pertandingan belum selesai. Maju terus. Israel dibawa ke Marah. Di sana ada oasis tempat minum. Tapi airnya pahit, gak enak. Saya bilang sama saudara, tadi kan saya bilang, kenapa Tuhan gak bawa ke Elim? Kenapa? Kenapa Tuhan harus pimpin kita pada ujian? Kenapa Tuhan harus pimpin kita pada ujian? Saya tanya sama saudara, Tuhan tahu gak sih hati kita? Tuhan tahu gak sih hati saudara? Saudara tahu gak hati saudara? Tuhan izinkan ujian terjadi. Kenapa? Karena Tuhan tahu kita, tapi kita gak tahu hati kita seperti apa. Kita belum mengenal diri kita sendiri. Kita nggak tahu nih hati kita nih banyak bobroknya, banyak brengseknya di dalam sini. Oleh sebab itu untuk bersihin yang brengsek itu, kita harus dibawa Tuhan ke tempat di mana kita nggak suka.
Tadi dengar gak saya doa apa? Saya bilang, Tuhan ngomong begini sama saya. Nih Tuhan ngomong begini. Jangan ngumpulin para penyanyi. Jangan ngumpulin para penari. Jangan ngumpulin para pelayan. Tapi kumpulin mereka yang punya hati untuk Tuhan. Kerinduan saya satu sebenarnya. Saudara, buat apa saudara datang pelayanan? Buat apa saudara nyanyi? Buat apa saudara nyembah? Kalau saudara nggak mau berubah-berubah, begitu-gitu aja hidupnya. Tuhan nggak nyari penyanyi kok. Tuhan nggak nyari pelayan, Tuhan nggak nyari penyembah. Di tempat ini Tuhan nyari orang yang hatinya buat Tuhan sepenuhnya. Buat Tuhan sepenuhnya. Ingat ya, untuk apa Israel dilepasin? Ini yang jadi alasannya. Untuk apa saudara dilepasin? Saya tanya sekarang, untuk apa saudara dilepasin? Untuk apa saudara dipilih? Untuk apa saudara diselamatkan? Saudara cari tahu itu. Lihat Keluaran 4 ayat 22-23. Keluaran 4 ayat 22. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Siapa? Israel siapa? Israel itu anak sulung. Kalau Israel anak sulung, kita anak apa? Kita anak berikutnya dong. Dia yang sulung, ya kan? Kita kan diadopsi. Kita menjadi anak dia juga bukan? Kita jadi anak dia juga, makanya kita sama Israel itu terkait karena Israel itu sulung. Dia tuh kakak kita. Paham nggak? Ya, makanya di sini Tuhan bilang Israel itu yang sulung. Terus lanjutkan. Ayat 23. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi. Biarkin anakku pergi. Terus Supaya ia beribadah kepadaku. supaya mereka beribadah kepadaku. Terus Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. iya. Lihat ya. Jadi ini Tuhan bilang gini. Biarkan anakku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Saudara dibiarin pergi sama Tuhan kenapa? Saudara dibebasin sama Tuhan kenapa? Supaya saudara menjadi penyembah. Betul gak? Nah, kalau saudara adalah seorang penyembah, yang paling penting dari seorang penyembah itu apa? Suara. Suara biduan. Hah? Ini yang paling perlu. Hati saudara itu yang paling perlu. Sekali lagi, saudara dibebasin sama Tuhan, dilepasin dari kegelapan, dibawa Tuhan kepada terangnya. Tujuannya apa? Untuk menjadi penyembah. Yang terpenting dari seorang penyembah apa? Hati. Nah, saudara lihat, ketika Israel dilepasin sama Tuhan, Tuhan mau beresin hatinya. Tuhan mau beresin hati orang Israel. Ketika saudara mau menjadi penyembah, saudara mau menyembah Tuhan, saudara harus beresin hati saudara. Kalau saudara nggak beresin hati saudara, biar nanti Tuhan yang beresin hati saudara. Oleh sebab itu ada 4 ujian. Ujian bagi Israel juga latihan mereka untuk menjadi penyembah. Mereka dilatih, diuji untuk menjadi penyembah. Penyembahan intinya adalah hati. Oleh sebab itu menjadi penyembah harus dibentuk mulai dari hati. Sekali lagi, untuk menjadi seorang penyembah, saudara harus dibentuk mulai dari hati. Sampai sini ngerti? Makanya saya ngotot bilang sama saudara,
beresin hati. Nggak boleh ada sakit hati, nggak boleh ada benci, nggak boleh. Di hati saudara itu harus murni. Harus lurus, hati saudara harus benar. Kenapa? Karena saudara penyembah. Saudara bukan sekedar diajarin aturan-aturan dari luar, gimana caranya menyembah, gimana caranya saudara beribadah. Bukan itu. Tapi saudara diajarin Tuhan gimana caranya menyembah Tuhan dengan hati yang benar, hati yang lurus, hati yang bersih. Itu yang Tuhan kehendaki, bukan dengan cara manusia tapi dengan caranya Tuhan. Gimana hati saudara beres. Oleh sebab itu, saudara dibawa, orang Israel, begitupun orang Israel dibawa ke marah, dibawa kepada ujian. Tujuannya apa? Hati mereka dikoreksi sama Tuhan. Tuhan tahu hati saudara, tapi saudara nggak tahu hati saudara. Supaya saudara tahu hatimu, supaya saudara tahu hatimu, hati saya juga, saya tahu hati saya. Tuhan izinin saya bermasalah. Tuhan izinin saudara bermasalah. Apakah ini hal yang mudah? Waduh, bukan hal yang mudah. Tuhan izinin ujian. Ujian demi ujian. Karena Tuhan mau kita punya hati yang murni. Tuhan mau kita punya hati yang murni. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. 1 Petrus 1 ayat 23. Ayat 6 dan 7. Oke. 1 Petrus 1 ayat 6. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. 7. 1 Petrus 1 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang kanan, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus. Kamu harus diuji dengan api, supaya kamu punya hati yang murni, yang bersih. Tuhan izinkan ujian demi ujian. Tuhan mau saudara punya hati yang murni. Ingat, mereka memuji dan menyembah Tuhan. Ingat ya, mereka memuji dan menyembah Tuhan di pinggir laut Tiberau, Song of the Sea. Tapi bagaimana ketika mereka dibawa pada kesulitan? Bagaimana saudara ketika saudara dibawa pada kesulitan? Apakah saudara bisa tetap bilang, Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan hebat, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Apakah bisa ke tingkat itu? Apakah saudara mau atau bisa sampai ke tingkat itu? Gampang memuji Tuhan pada saat semuanya serba ada. Tapi coba memuji Tuhan pada saat semua yang saudara mau nggak ada. Wah, Bapak ngomong aja, saya ngalamin. Bulan ini bulan sulit, saya bilang. Saya baru ngomong sama saudara nih. 2 minggu berjalan, ibadah itu tidak ada keuangan nol. Santi jadi saksi. Keuangan nol, 2 minggu jalan, saudara tahu nggak? Nggak ada keuangan sama sekali di dalam gereja. 2 minggu berturut-turut nggak ada keuangan. Kita jalan terus dengan iman. Sampai hari ini kita jalan dengan iman. Maju terus kita. Gampang gak ngelewatinnya? Gak mudah loh. Kadang ini main, otak main. Gimana caranya gue nyari duit, gimana caranya gue dapat duit, gimana caranya. Tapi Tuhan bilang, lu udah diberesin, lu udah dibawa keluar. Hati lu bukan di situ lagi. Sampai saya bilang, biarkan Tuhan yang memelihara, biarkan Tuhan yang memelihara.
Dengan caranya, bukan dengan cara kita. Saudara mungkin nggak ada yang tahu kan kasus ini kan. 2 minggu sampai hari ini saya bilang kita jalan nggak punya uang. Tapi kita jalan terus, maju terus. Saya berdiri di sini, saya bilang nggak gampang saya ngelewatin. Gimana caranya supaya ibadah terus jalan? Lihat ya, gimana ceritanya ketika kesulitan itu datang, ketika kesusahan itu datang, ketika saudara sehat, saudara gampang nyembah Tuhan. Ketika saudara sakit, bisa nggak tetap nyembah Tuhan? Apakah saudara tetap bisa memuji dan menyembah Tuhan ketika semuanya serba nggak ada? Ketika pergumulan saudara nggak dijawab, bagaimana? Bagaimana kalau saudara lapar, perut saudara kosong, saudara nggak ada makanan? Bagaimana saudara caranya nyembah Tuhan? Bagaimana ketika saudara dalam bahaya? Bagaimana caranya saudara nyembah Tuhan dalam bahaya? Bagaimana caranya saudara nyembah Tuhan ketika saudara jadi seorang Daniel, di depan saudara ada singa? Gimana caranya saudara nyembah Tuhan ketika saudara masuk ke dapur api? Kita cuma ngelihat kekristenan dari segi Tuhan kita dahsyat. Iya, Tuhan dahsyat. Saya tahu Tuhan dahsyat. Tuhan hebat. Iya, Tuhan hebat. Tapi gimana kalau kita lagi diproses sama Tuhan dan kita masuk ke dapur itu? Masih bisa nggak nyembah Tuhan? Masih bisa nggak muji Tuhan? Ketika saudara bilang, Tuhan saya nggak bisa memuji Tuhan, saya nggak bisa menyembah Tuhan. Itu yang menyebabkan saudara nggak pernah keluar dari zona minus. Itu yang menyebabkan saudara nggak pernah keluar dari zona itu. Kenapa? Karena saudara terus fokus pada zona nyaman saudara. Ketika orang Israel fokus pada zona nyamannya, yang dipikirin apa? Mesir. Ketika saudara fokus pada zona nyaman saudara, yang saudara pikirin apa? Masa lalu saudara kan? Gampang cari duit kan? Semua serba ada kan? Yang saudara pikirkan gitu kan? Kenapa gua harus capek-capek sekarang? Kenapa gua harus banting tulang sekarang? Tuhan ngajarin kita, kadang Tuhan harus bawa kita, bukan ke Elim, Tuhan bawa kita ke Mara, di mana kesulitan itu nyata. Supaya apa? Supaya kita introspeksi diri kita, dan kita ngelihat banyak di dalam kita yang masih brengsek. Tuhan mau jadiin saudara dan saya benar-benar true worshiper. Penyembah-penyembah yang benar. Saudara lihat lagi 3 hari setelah Song of the Sea. Apa yang terjadi? Mereka mulai mengumpat Tuhan, mulai bersungut-sungut sama Tuhan. Tapi Tuhan mau saudara menjadi penyembah yang benar, yang menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Bagaimana saudara bisa nyembah dalam kebenaran kalau hati saudara nggak benar? Ayo, gimana caranya saudara nyembah Tuhan kalau di hati saudara banyak benci? Gimana caranya saudara nyembah Tuhan kalau di hati saudara banyak ketakutan, kekhawatiran? Gampang? Enggak ngelewatinnya, enggak. Kadang di otak saya cuma satu, nyerah aja lu, nyerah aja lu, nyerah aja lu. Tapi saya bilang enggak. Saya bilang, Bang Jo, kita udah basah bang. Udah basah sekalian mandi aja sekalian. Udah nyebur tanggung, mandi aja sekalian. Ngelewatin hal-hal sulit.
Rasanya lama sekali, panjang sekali. Tapi kalau ngelewatin hal-hal yang enak, rasanya cepet banget. Kenapa? Karena hati kita maunya enak, maunya nyaman. Hati kita fokusnya di situ. Kita kan mau dijadiin true worshiper. Betul? Gimana saudara bisa worship Tuhan dalam keadaan semuanya serba nggak ada? Kalau saudara tetap worship Tuhan di dalam keadaan yang minus, itu baru true worshiper. Kalau saudara nyembah Tuhan dalam keadaan semuanya serba ketutup, itu baru true worshiper. Saudara nyembah Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dalam keadaan semuanya serba negatif, itu baru true worshiper. Jangan pernah ngomong kita true worshiper. Kalau begitu kita senang, kita bisa bilang haleluya. Begitu susah kita bilang, Tuhan lu di mana? Tuhan lu di mana? Tuhan tahu saudara dan saya tanpa ujian. Tanpa perlu ujian, Tuhan tahu kita. Tapi kita harus tahu hati kita. Oleh sebab itu kita harus diuji. Kita harus diuji supaya kita sadar hati kita masih banyak gak beres ya. Kemarin saya ada nonton satu cerita, satu kisah Hizkia. Saya baca Alkitabnya, saya pelajarin benar-benar tentang Hizkia. Itu ada satu cerita luar biasa. Di mana raja sebelumnya, bait Allah ditaruh juga penyembahan berhala di situ. Barang-barang yang gak beres, barang-barang yang gak bener ditaruh di situ. Sekarang Tuhan mau jadiin kita di bait Allah. Tapi di dalam kita banyak berhala. Banyak berhala di dalam kita. Saudara mungkin bilang, Tuhan gak ada berhala, Tuhan gak ada berhala. Benar, gak ada berhala. Mau tahu ada berhala atau enggak? Lewatin ujian, baru tahu itu berhala enggak. Lewatin kesusahan, saudara baru tahu itu berhala bukan. Ketika saudara lewatin itu dan saudara bilang, Tuhan kau gak adil atas aku. Tuhan, aku seperti ditinggalkan Tuhan. Tuhan gak ada bersama dengan aku. Tuhan kau omong kosong. Saya bilang sama saudara ya, di situ saudara menyimpan berhala di dalam hati saudara. Tuhan mau kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Bagaimana kalau roh kita gak beres? Di roh kita banyak kebencian, banyak kepahitan, banyak hal-hal yang duniawi di hati kita. Halo? Coba saudara bayangin kalau di hati saudara banyak sekali hal-hal yang bersifat duniawi. Apa jadinya saudara? Jadinya, mau tahu, mau jauh, kalau saudara di hati saudara menyimpan segala sesuatu yang duniawi, mau tahu jadinya apa? Ketika engkau diberkati, engkau bisa bilang haleluya. Ketika engkau dalam pergumulan, dalam masalah, engkau sulit berkata Tuhan, engkau baik. Itu berhala di dalam hati. Ketika engkau ada berhala di dalam hatimu, jangan harap engkau ketemu Tuhan. Oke, saya ulang sekali lagi. Ketika ada berhala di dalam hatimu, jangan kau harap kau ketemu Tuhan. Beresin dulu berhalamu, baru jumpai Tuhan. Sampai sini ngerti? Tuhan mau kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kita harus selidiki hati kita. Bagaimana kita nyembah Dia dalam kebenaran jika kita tidak hidup di dalam kebenaran dan hati kita gak benar. Banyak kepahitan, banyak cinta kesenangan, ada cinta mamon. Bagaimana kita bisa nyembah Tuhan dan kita bisa bilang true worshiper? Gak mungkin. Saudara lihat ya, ini orang Israel dibawa keluar dari Laut Teberau, keluar dari Mesir ke Laut Teberau. Dari Laut Teberau, perhentian pertama mereka nanti berhenti di Gunung Sinai. Di Gunung Sinai, lihat ya, perhatiin baik-baik.
Di pola pertama, ini ada pola pertama yang saya bilang di Keluaran 15 sampai Keluaran 17, saya bilang ini pola pertama. Pola kedua itu setelah Sinai, after Sinai, setelah Gunung Sinai. Pola pertama, polanya begini, mereka jalan, mereka ngalamin kesulitan, mereka ngomel. Mereka ngomel, ngedumel sama Tuhan. Musa berdoa, mengalami kelepasan. Setuju gak? Setuju? Tapi pola Sinai itu berubah. Pola Sinai berubahnya gimana? Berjalan, kesulitan, ngomel, marah, terus hukuman. Setelah hukuman, bertobat. Kalau nggak bertobat, kematian. Habis bertobat, baru alamin pemulihan. Polanya beda gak? Beda sebelum Sinai dan setelah Sinai. Sebelum Sinai, nggak ada hukumannya. Mereka nggak harus bertobat. Tapi setelah Sinai, setelah mereka tahu hukum, harus ada punishment-nya. Coba saudara pelajari nanti dari pasal 15 sampai ke 17 itu tidak ada hukuman. Musa cuma berdoa, selesai. Beres, dapat jalan keluar langsung. Tapi setelah dari Sinai, mereka berdoa, mereka bersungut-sungut, mereka ngedumel, hukuman, gak bertobat, mati. Bertobat, kembali dapat pemulihan. Polanya begitu. Beda polanya. Oke? 3 hari. 3 hari. Di Keluaran 15 ayat 22 dibilang 3 hari. Berjalan 3 hari. Ini 3 hari tanda kebangkitan. Umat Tuhan dipisah. Terpisah dari Mesir, hidup di padang gurun ke tempat asing, dipisah dari dunia ini dan harus bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Saudara ngalamin pemisahan sekarang. Saya bilang sekali lagi, saudara mengalami pemisahan sekarang. Saudara sedang dipisah sama Tuhan. Tanpa saudara sadar, saudara berhenti di marah dan saudara minum airnya ternyata pahit. Apa yang saudara makan, apa yang saudara ini, semua serba gak enak. Umat Tuhan saat berjalan dalam kebangkitan, tanpa suplai alami, dia gak dapat suplai. Ketika kita datang ke Tuhan, kita bilang Tuhan dahsyat, Tuhan pasti tolong. Tapi ternyata Tuhan gak tolong. Apakah saudara tetap bilang Tuhan baik? Ini ada proses pengalaman. Pengalaman demi suatu pengenalan. Pengalaman demi pengenalan. Bukan kenal dulu, tapi alami dulu. Tuhan bilang kenalan dulu. Enggak. Tuhan gak bilang datang gini kenalan dulu. Enggak, Tuhan bilang alamin dulu. Lu akan kenal gue. Lu alamin dulu, baru kamu bisa kenal saya. Ini bedanya Tuhan sama cowok ganteng. Cowok ganteng kenalan dulu. Tapi kalau Tuhan bilang apa? Alamin dulu gue. Baru lu bisa kenal gue. Siapa gue sebenarnya? Filipi 3 ayat 10. Filipi 3 ayat 1. 10. Filipi 3 ayat 10. Hizkia ayat 10. Ya. Filipi 3 ayat 10. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya,
mengenal dia, kuasa kebangkitannya, persekutuan dengan penderitaannya. Kalau saudara udah kenal Tuhan, saya ulang sekali lagi, kalau saudara udah kenal Tuhan, saudara pasti hidup dalam kebangkitan dan bersekutu dalam penderitaan. Penderitaan apa? Penderitaan daging kok. Berani gak kita bilang tidak sama dosa? Berani gak kita tetap bersyukur dalam segala perkara? Dimarah, Tuhan bilang gini, sampailah 23, kita ulang Keluaran 15 ayat 23, saya bacakan saja. Sampailah mereka dimarah, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang dimarah, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Marah. Lalu mereka bersungut-sungut bangsa itu kepada Allah, kepada Musa, apakah yang harus kami minum? Apakah yang kami minum? Ayat 25, Musa berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan menunjukkan kepada sepotong kayu, lemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Hidup ini pahit gak? Banyak pahit gak di dalam hidup ini? Banyak. Kalau ada salib, yang pahit menjadi manis. Saya bilang, ada salib gak di dalam saudara? Kalau ada salib di dalam saudara, semua yang orang bilang dunia pahit, pasti saudara akan ngerasanya manis. Waduh Pak, ini kok begini, ini begini. Orang bilang, waduh lu kena masalah, lu kena kutuk, kena ini. Tapi kalau saudara bilang, kalau ini dari Tuhan, saya bersyukur. Saya mau belajar inti persoalannya, saya harus berubah. Itu kuncinya. Oke, sampai sini ngerti? Jarak Marah ke Elim cuma 10 kilo, hanya beberapa jam saja. Tapi Tuhan pimpin mereka ke Marah dulu, bukan ke Elim. Mereka harus cicip dulu air pahit. Simak ya. Mereka harus cicip dulu air pahit. Karena Tuhan tahu hati mereka sebenarnya pahit. Saudara cicip dulu air pahit. Kenapa? Karena hati saudara banyak pahit. Saudara mau bilang enggak? Hati saudara banyak pahit, hati saya banyak pahit. Mau bilang enggak? Enggak mungkin. Coba perhatiin ketika saudara ngadapin masalah. Yang saudara rasain apanya? Pahitnya kan? Sulit kita bersyukur di tengah masalah itu. Kenapa? Karena fokus kita pada pahitnya. Saya ulang sekali lagi ya. Tuhan tahu hati mereka. Hati mereka itu pahit. Waktu keluar dari Mesir, mereka bawa berhala-berhala di dalam hati mereka dan itu harus dibereskan. Dan berhala itu Mesir. Ketika saudara keluar, dibebasin sama Tuhan dari pembudakan dunia ini, saudara masih bawa berhala. Berhala saudara apa? Kesenangan kok. Kenikmatan, kedamaian. Saudara gak mau diganggu, gak mau diusik. Kesenangan saudara gak mau. Saudara gak mau digerecokin. Saudara gak mau disusahin. Saudara sadar gak? Sebenarnya berhala ini harus diberesin. Harus diberesin. Seringkali kita lupa kebaikan Tuhan hari ini. Ketika semua serba beres, banyak uang, kita bisa muji-muji Tuhan. Ketika itu semua serba gak ada, uang gak ada, kita maki-maki Tuhan. Kita maki-maki Tuhan. Kita lupa firman Tuhan. Kita lupa kedahsyatan Tuhan. Sering anak-anak Tuhan masih menyimpan Firaun di dalam diri mereka. Betul gak sih? Kita masih banyak menyimpan Firaun dalam diri kita. Contohnya gimana? Sorry, maaf ya. Saya tanya dulu, saudara masih Firaun gak? Saudara masih Firaun gak? Saya tanya gitu, kenapa? Karena gini, lihat ya, Firaun gini. Dia ngalamin kutuk, ngalamin masalah. Dia datang ke Tuhan. Tuh Musa doa dong sama Tuhan, beresin. Begitu beres,
Ingat Tuhan nggak? Lupa. Begitu bermasalah baru cari Tuhan, bermasalah baru cari Tuhan. Itu sifat Firaun yang ada di kita. Itu harus dilepasin dari diri kita. Saudara harus lepasin sifat Firaun itu dari diri saudara. Telinga kita harus mendengar, hati kita harus tertuju kepada Tuhan. Simak ya, marah itu bitter, pahit, bitter. Tapi sebenarnya marah itu menjadikan saudara better. Marah itu bitter, pahit banget yang kita alamin, pahit banget. Tapi jadikan saudara better, orang yang lebih baik ke depan. Kalau saudara simak apa yang harus saudara ambil dari permasalahan ini. Karena Tuhan mau menjadikan saudara better person ke depannya. Setuju gak? Oke. Pasal 16, mereka masuk ke Gunung Sin. Mereka masuk ke padang gurun Sin. Mereka masalahnya mereka apa? Perut, lapar. Masalah pertama apa? Aus. Masalah kedua lapar. Nah Tuhan mau ngerubah nih pola makannya, kebiasaan saudara mau dirubah semuanya. Kalau saudara biasa makan cabai, biasa makan pedas, saudara sakit dulu kan, baru berubah pola makan saudara kan. Kalau saudara nggak sakit, saudara nggak akan berubah pola makan. Tapi kalau saudara tetap nggak berubah, lu cari mati. Oke, bisa ngerti tidak? Bisa Pak. Pencinta cabai, gusar. Jadi gitu, saya bilang, saudara sakit dulu, baru ngerubah pola makan. Saudara alamin dulu, baru berubah pola. Nah, begitu saudara dibawa ke padang gurun, saudara dirubah pola makannya. Pola makan saudara bukan apa yang saudara siapin, tapi Tuhan yang siapin. Gimana caranya saudara bergantung sama Tuhan? Tadi saudara udah lihat padang gurun seperti apa. Bisa nggak saudara cabut tanaman di situ saudara makan? Nggak bisa, saudara bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Makanya, kenapa Tuhan turunin mana dari langit? Artinya kan dari Tuhan, betul nggak? Dan mereka minta daging, oke Tuhan kasih. Apa? Burung puyuh. Kenapa Tuhan nggak kirim babi? Kenapa nggak Tuhan nggak kirim ayam? Ayam kan merayap. Tuhan kirimnya burung dari langit. Yang artinya semua itu dari Tuhan. Pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan. Paham gak sih? Paham. Pola makan kita dirubah. Tanpa mereka sadar, tanpa kita sadar, kita udah jadi seperti dunia loh. Tanpa kita sadar. Saudara sibuk sama kerjaan, sibuk sama pekerjaan, bosmu duniawi, tanpa sadar kau jadi duniawi loh. Setuju gak sih? Kalau Tuhan mau kita jadi terang dan garam kan? Iya kan? Kita harus berubah. Justru kita dibawa keluar dari Mesir supaya kita berbeda dengan mereka. Oleh sebab itu Tuhan bilang, kamu tinggal di dunia tapi kamu bukan dari dunia. Coba lihat Yohanes 17 ayat 14. Yohanes 17 ayat 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Dunia pasti benci saudara kok. Kalau saudara benar di dalam Tuhan, pasti dunia benci saudara. Orang-orang dunia pasti gak suka sama saudara. Terus? Karena mereka bukan dari dunia. Bukan dari dunia, saudara bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Luar biasa gak? Saudara lahir di rumah sakit bersalin. Ya, saudara lahir di dunia. Tapi begitu Tuhan lahirin saudara, saudara bukan lagi orang dunia. Saudara udah orang sorga. Bilang sama kiri kanan, kau orang sorga. Bisa bayangin gak? Kalau saudara
saya tanya sama saudara orang surga bukan? Mau pulang nggak? Pulangnya kemana? Iya itu dia, kalau kamu dari sana. Kamu bukan dari, bukan tujuan kamu, bukan di mana? TPU. Bukan di TPU tujuanmu. Mau mati dikubur, mau mati gimana, terserah. Yang penting saya harus kembali ke sana. Karena saya asalnya dari sana. Amin. Asalmu dari mana? Mau kembali kemana? Ya itu tujuanmu. Kalau kamu mau kembali ke surga, lepasin dulu dong si Mesir itu. Lepasin Firaun, bilang kiri kanan, lepasin Firaun. Oke, lepasin dong yang gak beres. Kenapa? Karena kamu dipanggil untuk menjadi penyembah. Kalau kamu jadi penyembah, kamu akan kembali ke sana. Pasal 17. Waduh, kita cepat aja deh. Saya running sama waktu nih. Pasal 17 Keluaran. 17 ayat 1. Keluaran 17 ayat 1. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin. Dari padang gurun Sin pergi kemana? Berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Dari persinggahan ke persinggahan, terus? Sesuai dengan perintah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Di Rafidim, mereka tinggal di Rafidim, terus? Tapi di sana tidak ada air untuk diminum. Nggak ada air lagi untuk diminum. Rafidim artinya apa? Rafidim itu artinya resting place, tempat beristirahat. Tapi tempat yang istirahat itu resting area, nggak ada airnya. Bisa bayangin nggak? Rafidim artinya resting place. Tapi mereka harusnya tinggal di dalam Tuhan kan, rest di dalam Tuhan, betul nggak? Tapi mereka nggak rest, mereka justru bersungut-sungut sama Tuhan. Kenapa? Karena nggak ada air. Sadar nggak saudara? Setelah saudara kurang makan, saudara makan, saudara haus. Begitu saudara haus, saudara tidak belajar sebenarnya. Tidak belajar dari pengalaman dulu. Pengalaman dulu dimarah, Tuhan kasih air gak? Yang pahit jadi manis gak? Mereka keluarga dari Firaun, dari Mesir. Mereka lewatin gak Laut Tiberau? Mereka memuji Tuhan gak? Tapi lihat, begitu kena masalah, apa yang terjadi? Sungut-sungut lagi. Kita bilang, wah Israel, maaf ya kita bilang Israel, nggak pakai otak. Begitu kita yang ngalamin, kita bilang, gue juga ya bodoh juga ya. Saya bilang sama saudara, via dosa kita hakimin Tuhan, kita hakimin Tuhan. Sadar nggak begitu saudara bersungut, saudara hakimin Tuhan. Tuhan, mana engkau nggak ada? Kita sungut-sungut sama Tuhan. Oleh sebab itu, ayat 2. Keluaran 17 ayat 2. Kejadian 17 ayat 2. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Terus, ayat 3. Keluaran 17 ayat 3. Hauskah bangsa itu akan air di sana? Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Ya, suaranya dikencengin dikit.
dikencengin dikit. Ya, udah. Nanti berikutnya dikencengin. Kalau perlu dalam. Oke. Ya, jadi di sini dibilang terus ayat 4. Keluaran 17 ayat 4. Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Lihat ya, bangsa bersungut-sungut, Musa berseru-seru. Kenapa? Karena Musa mau dilemparin batu. Ayat 5. Keluaran 17 ayat 5. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Nah, lihat, kamu pakai untuk menghukum Firaun. Kamu pakai untuk menghukum Firaun, tongkat ini. Kamu pakai untuk menghukum aku. Kamu ketok batu karang itu, keluar air di situ. Makanya begitu Musa ketok batu karangnya, itu artinya Kristus yang terhukum. Dia ketok batu karang itu, keluar air. Air ini Roh Kudus. Keluar air. Kan firman Tuhan bilang, kalau biji sesawi itu tidak jatuh ke tanah dan mati, dia tetap satu. Tapi kalau dia jatuh ke tanah, dia mati, dia menghasilkan banyak buah. Ngerti gak artinya? Yesus harus mati dulu, dihukum, ditikam, dicambuk, mati. Baru dia menghasilkan banyak. Roh Kudus berkarya di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, batu karang ini harus dicambuk, batu karang ini harus dipukul, supaya airnya keluar. Nah, kesalahan Musa di mana? Begitu masuk lagi di kasus yang sama, orang Israel minta yang sama, Tuhan bilang gak usah pukul lagi. Kenapa? Yesus sudah sekali mati. Gak usah dipukul lagi. Musa pukul sekali lagi, menyalibkan Tuhan 2 kali. Tuhan cuma bilang ngomong aja sama batu karang itu keluar. Nah, kita sekarang, apa perlu kita melakukan itu? Kita perlu cuman cukup doa. Doa, kita minta sama Tuhan. Tuhan kasih jawaban kepada kita. Setuju? Oke, kita lanjutkan. Saya agak cepet-cepet. Kita masuk ke peristiwa Masa. Ini Masa dan Meribah. Masa dan Meribah. Masa artinya apa? Masa artinya tes. Meribah artinya berdebat, argue. Berdebat. Masa itu tes, Meribah itu berdebat. Jadi di Masa dan Meribah mereka menguji Tuhan dan berdebat sama Tuhan. Rafidim yang harusnya jadi resting place, tempat beristirahat, jadi tempat manusia mencobai Tuhan. Jadi tempat manusia mencobai Tuhan. Manusia itu cepat lupa kebaikan Tuhan. Setuju gak sih? Kita nih semua sama, cepat lupa sama kebaikan Tuhan. Yang terpikir sama kita ilah-ilah Mesir. Seringkali kita berpikir tentang ilah-ilah lain. Enak ya, orang dunia ya, enak ya, dia diberkati ya, hidupnya gampang ya, semua serba enak ya, tidur nyaman, ada AC, semua serba enak. Kita nggak sadar kalau kita jauh lebih diberkati dari mereka. Kenapa? Karena kita nanti akan adem-adem di kekekalan. Mereka panas-panas di neraka. Pilih yang mana? Ya adem di sini Pak, adem juga di sana. Oke, apa yang terpikir kita hari ini? Apa ilah kita hari ini? Apa ilah kita hari ini? Apa yang kita pikirin hari ini? Apa fokus kita hari ini? Itu ilah kita hari ini. Kalau fokusmu duit, ilahmu duit. Kalau fokusmu keluarga, ilahmu keluarga. Apa yang kamu pikirin hari ini? Kesenangan,
makanan enak. Itu ilahmu. Itu ilahmu. Hati-hati. Manusia merasa hebat, mau hakimin Tuhan. Tuhan uji kita. Apa yang ada di hati kita? Apa kita beriman? Atau hanya di permukaan saja kita beriman? Kita beriman hanya di permukaan, atau kita beriman sampai ke dalam? Buktinya gimana? Ketika masalah datang baru kelihatan kamu beriman atau enggak. Masalah utama bukan kurang air, bukan kurang makan, bukannya kurang uang, tapi masalahnya pertama kurang percaya. Bukan kurang air kok, bukan kurang makan, bukan kurang uang. Masalahnya tuh kurang percaya, kamu nggak percaya. Itu masalah yang paling utama. Itu masalah dasarnya. Sehingga ketika saudara mulai bermasalah, relasi saudara dengan Tuhan pun jadi bermasalah. Setuju gak? Relasimu dengan Tuhan pun jadi bermasalah. Saya coba saudara pikir ya, bagaimana kalau saudara jadi Musa? Tuhan ngomong begini nih, misalnya di Keluaran 32 ayat 10 sampai 14. Keluaran 32 10 sampai 14. Keluaran 32. Coba gimana saudara jadi Musa? Coba Oleh baca. sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap Biarkan akunya huruf besar Tuhan, terus supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. aku mau membinasakan mereka. Semua mau dibinasain sama Tuhan. Terus Tapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. tapi engkau tetap akan jadi bangsa yang besar. Terus Keluaran 32 ayat 11. nah, luar biasa. Mungkin kalau kita jadi Musa, kita bilang, biarin lu mati aja semua. Biarin mati aja semua. Tapi dia punya hati seorang gembala. Dia punya hati Tuhan di sini. Coba lihat deh. Keluaran 32 ayat 11. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? 12. Keluaran 32 ayat 12. Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang berjalan-jalan itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. 13. Keluaran 32 ayat 13. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. 14. Keluaran 32 ayat 14. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Coba bayangin ya kalau saudara jadi Musa. Nih orang yang ngikut saudara nih tegar tengkuk semua. Keras kepala semua. Kepalanya ketok tuh keras banget. Keras kepala semuanya. Coba bayangin kalau saudara jadi Musa, terus Tuhan datang sama saudara, Tuhan bilang gini, lu tetap jadi bangsa besar, lu tetap gua berkati, biarin gua bunuh semuanya. Mungkin kita bilang, udah Tuhan silakan, lakukan. Toh tetap saya nothing tulus, saya pasti jadi bangsa yang besar kok. Tapi Musa nggak begitu. Musa bilang, Tuhan, janganlah kamu melakukan itu Tuhan. Ingatlah Tuhan sama janji-janjimu. Coba bayangin, dia lebih suka menderita dengan umatnya yang tegar tengkuk itu. Tuhan uji hati kita, karena hati kita menentukan keadaan kita. Saya ulang sekali lagi, Tuhan uji hati saudara, karena hati saudara akan menentukan keadaan saudara di kemudian hari. Apa yang kata mencobai? Mencobai itu maknanya apa sih? Mencobai itu apa, Lin? Uji, mencobai itu uji. Mencobai Tuhan, mencobai Tuhan artinya apa? Ada yang tahu gak? Mencari gara-gara. Bukan gado-gado. Mencobai apa? Mencobai Tuhan. Nih, simak ya. Mencobai Tuhan artinya meminta dan memaksa apa yang kita mau.
ketika saya meminta dan memaksa apa yang saya mau, sebenarnya saya sedang mencobai Tuhan. Gua mau percaya Tuhan, kalau Tuhan kasih gua duit 1 miliar di sini. Tuhan datang sini, kasih gua duit 1 miliar, gua percaya sama Tuhan. Saudara bilang konyol gak orang begitu? Konyol gak? Konyol ya? Itu mencobai Tuhan. Itu yang namanya mencobai itu. Coba bayangin, Vera kamu kerja sebagai admin WA. Oh, saya kira admin WA. Kamu sebagai admin, misalnya, bos kamu bilang gini, Vera, cuciin baju saya. Buktiin kalau kamu admin yang hebat. Mau nggak? Nggak mau. Vera, kamu harus cuciin baju anak saya. Buktiin kalau kamu admin yang hebat. Itu mencobai namanya. Sesuatu yang bukan kapasitas kamu. Kamu dipaksakan untuk melakukan itu. Itu mencobai namanya. Saya bilang sama saudara, tolong semuanya dengar ya, tolong semuanya dengar ya. Halo, Tuhan bukan jongos. Tuhan bukan jongos yang harus ngikutin apa mau kita. Betul gak Fer? Tadi maksud saya cerita tuh begitu. Saya bilang, Tuhan bukan jongos yang harus mengikuti apa yang kita mau. Kita ini hamba yang harus ngikutin apa yang Tuhan mau. Oleh sebab itu banyak orang mencobai Tuhan, bilang, Tuhan, siapapun yang bisa kasih duit gue sembah dia. Saya bilang ini mencobai. Ini bahaya. Siapapun yang bisa kasih gue kaya, Tuhan kalau engkau kasih gue kaya, gue sembah engkau. Gue duduk paling depan, gue nyembah Tuhan paling depan. Asal Tuhan kasih gue kaya. Saya bilang, ini mencobai. Dan ini konyol, sangat keterlaluan. Oke, sampai sini ngerti? Tuhan bukan jongos. Misalnya Tika, Tik, kamu mau daftar kerja? Iya, jadi apa? Sekretaris. Oke, kalau kamu mau jadi sekretaris, tolong kupasin bengkuang. Dia kupas bengkuang. Tolong sikatin sepatu saya. Tolong kamu, nah itu keterlaluan galiktik. Itu di luar kapasitas kamu kan. Nah, bisa bayangin kalau kita melakukan itu sama Tuhan. Kita nih ciptaan. Tuhan pencipta. Masakan ciptaan mau ngatur pencipta? Nggak bisa. Saya bilang sama Tuhan, sama saudara, tolong setelah ini mengucap syukur dalam segala hal. Baik nggak baik keadaannya, ada tidak ada yang saudara inginkan, tetaplah bersyukur dalam segala keadaan. Karena Tuhan tahu hati kita. Saudara lagi di padang gurun sekarang, Tuhan lagi beresin saudara, bersihin saudara dari Mesir-Mesir kita zaman dulu. Semua masa lalu kita diberesin sama Tuhan. Tolong kita ngelihat ke depan. Ingat, kamu dari surga. Kamu akan kembali ke sana. Kamu bukan dari dunia. Oleh sebab itu, kamu harus berjalan ke surga. Bukan seperti dunia. Amin. Tuhan berkati.